psikologi agama dan cabang ilmu. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak. Ketiga gejala tersebut dapat diamati melalui sikap dan perilaku manusia. Gejala jiwa yang melatar belakangi aktivitas sikap dan perilaku manusia atau tingkah laku dari anak-anak ke remaja, dewasa, maupun usia lanjut itu berbeda. Dan dari ini timbullah ilmu-ilmu cabang psikologi seperti psikologi anak, psikologi remaja, dan psikologi orang tua. Setelah seabad psikologi diakui sebagai disiplin ilmu, para ahli ilmuwan melihat bahwa psikologi memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut kehidupan batin manusia yang paling dalam, yaitu agama. Dan setelah itu, ada kajian-kajian yang khusus mengenai agama ini melalui pendekatan. Dan psikologi pun kian berkembang sehingga para ahli psikologi membuka lapangan-lapangan baru dalam kajian psikologi agama. Poin B. Pengertian psikologi agama. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi yang diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, hingga usia lanjut. Psikologi ini mempelajari sikap dan tingkah laku manusia dari gejala-gejala kejiwaan. Dan agama juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Dengan demikian, psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan pada agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Poin C. Ruang lingkup psikologi agama dan kegunaannya. Yang pertama, ruang lingkup psikologi agama. Psikologi agama memiliki ruang lingkup kajian yang memandang bahwa kesadaran beragama merupakan bagian atau segi agama yang merasuk dalam pikiran seseorang. Menjadi aktivitas agama. Ini dapat dimaksud dengan pengalaman beragama seseorang. Pengalaman semacam ini merupakan unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yaitu suatu perasaan yang nantinya akan menghantarkan kepada keyakinan yang dihasilkan melalui pelaksanaan ajaran agama. Menurut Prof. Dr. Zakiyah Darajat, ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian dari psikologi agama yaitu berkenaan dengan 5 macam. Yang pertama, meneliti seberapa besar pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci yang mempengaruhi batinnya. Hal itu termasuk dalam pengalaman beragama dan kesadaran beragama. Yang kedua, mempelajari perasaan dan kesadaran seseorang terhadap suatu kepercayaan tentang konsep pahala dan dosa, serta surga dan neraka yang sangat memberi pengaruh terhadap tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meneliti dan menganalisis pengaruh keyakinan adanya hidup sesudah mati bagi setiap orang. Yang keempat, memperhatikan perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya. Yang terakhir,
berbagai macam emosi yang terjadi di luar kesadaran seseorang yang ikut dalam kehidupan beragama orang pada umumnya, seperti halnya rasa pasrah, tenang, sabar, dan menyerah. Yang kedua, kegunaan dari psikologi agama. Psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi juga merupakan ilmu terapan. Psikologi agama sejalan dengan ruang lingkup pembahasannya telah banyak memberi sumbangan dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan agama yang mereka anut. Kemudian, bagaimana rasa keagamaan itu tumbuh dan berkembang pada diri seseorang dalam tingkat usia tertentu. Bagaimana perasaan keagamaan itu dapat mempengaruhi ketentraman batinnya dan berbagai konflik yang terjadi dalam diri seseorang hingga ia menjadi lebih taat menjalankan ajaran agamanya atau meninggalkan ajaran itu sama sekali. Hasil dari kajian psikologi agama dapat dimanfaat dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah poin D, yaitu psikologi agama dan pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dari psikologi agama dan pendidikan Islam. Psikologi agama adalah psikologi tentang sikap tingkah laku manusia dari gejala-gejala kejiwaan dan agama yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Sedangkan dengan pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka berfungsi dan berperan sebagai hakikat kejadiannya. Jadi, dalam pengertian ini, pendidikan Islam tidak dibatasi oleh institusi atau kelembagaan ataupun pada lapangan tertentu. Pendidikan Islam diartikan dalam ruang lingkup yang luas. Dalam pelaksanaannya, aktivitas pendidikan seperti sejak usia bayi hingga ke akhir hayat, seperti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kaitan antara psikologi agama dan pendidikan Islam. Kaitannya adalah psikologi agama digunakan sebagai salah satu pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Salah satu contoh mengenai hubungan antara psikologi agama dan pendidikan Islam di awal-awal perkembangan agama ini adalah pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki masih awam tentang Islam. Laki-laki tersebut menanyakan tentang kewajiban Islam yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kelima prinsip atau rukun Islam kepada laki-laki dimaksud. Setelah mendengar penjelasan itu, maka orang tadi mengatakan kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau mengurangi." Dan setelah orang tersebut berlalu, maka Rasulullah mengatakan bahwa jika laki-laki itu konsisten dengan apa yang dikatakannya, maka ganjarannya adalah surga. Contoh di atas merupakan realisasi dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri agar dalam memberikan pendidikan harus sesuai dengan kadar kemampuan atau nalar seseorang. Dengan demikian, dalam menghadapi orang yang masih awam terhadap agama berbeda dengan menghadapi orang yang masih memiliki latar belakang pendidikan agama.